aku tuh nggak pernah deket sama perempuan, apalagi bisa sampai bersentuhan kulit ketemu kulit gitu. Bagaimana bisa aku tidak jatuh cinta denganmu gitu. Soalnya cantik juga kan si Haninya gitu, lemah lembut gitu kan. Terus Haninya ketawa, kamu melihatku sebagai guru, diriku yang lain tidak seperti ini. Kita tidak sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan kita, KTS, Kita Tidak Sendiri. Seperti biasa, KTS akan membahas satu entitas. Tentang apa nih hari ini? Tentang perempuan, percampuran darah antara Indonesia dan Tionghoa. Tionghoa. Oke, kita langsung dengarkan saja. Dan jangan lupa, adegan demi adegan kita terapkan di imajinasi kalian. Pernah denger nggak ada satu pekerjaan pada zaman dulu sih, nama pekerjaannya tuh gowok. Gue malah baru hari ini dengar, tapi maksudnya bukan yang pas ini ya. Sebelumnya gue pernah searching tuh. Ya, jadi gowok ini tuh adalah satu pekerjaan di mana dia itu akan memberi pelajaran khusus kepada laki-laki yang akan menikah. Jadi pelajaran khususnya itu cara bertanggung jawab kepada keluarga, cara membangun rumah tangga, sampai di urusan ranjang. Tapi perempuan yang mengajarnya? Perempuan. Dan gowok itu tuh dimulai di era abad ke-15. 15. Berarti 1500-an ya. Nah, kebetulan sosok ini itu latar belakang tahunnya di sekitar 1500-an. 1500-an. Berarti sekitar 6 abad yang lalu ya, dari sekarang nih. Iya. Tradisi gowok ini tuh adalah untuk mengenang seorang perempuan yang bernama Gowok Niang di era Laksamana Cheng Ho, yang saat itu berlayar ke Pulau Jawa untuk mengenalkan tradisi dan juga budaya China gitu ke Indonesia. Nah, pada era itu tuh orang-orang di Indonesia tuh sangat-sangat tabu, mungkin sampai ke beberapa tahun di atas kita juga masih tabu ya, maksudnya perihal masalah hubungan ranjang dan lain-lain gitu ya. Nah, pada masa itu kan belum ada TV, belum ada media sosial juga. Bagaimana caranya mereka itu bisa melakukan hubungan intim yang baik dan benar? Ya, istilahnya nggak ada panduannya lah. Iya, nggak ada panduan sama sekali kan. Jadi itu bagaimana seorang laki-laki meninggalkan usia kanak-kanaknya, usia remajanya menuju ke usia matang, di mana mereka akhirnya mempunyai tuntutan sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, sosok ini tuh kebetulan adalah pelaku dari pekerjaan gowok ini. Pada masa itu, kedatangan mereka ini kurang begitu disambut dengan baik Oleh masyarakat. oleh masyarakat, karena ini tuh pekerjaan yang sangat-sangat tabu. Iya, apalagi perempuan gitu kan. Iya, jadi lebih menjurus ke pelacuran. Tapi sebenarnya gowok itu tuh bukan konotasi negatif di masa itu. Jadi mereka juga dilarang untuk jatuh cinta kepada majikannya. Nah, dia ini memang dari kecil sudah dikarantina untuk menjadi sosok gowok bersama teman-temannya yang lain. Jadi dia juga nggak tahu orang tuanya siapa. Dia nggak tahu asal usulnya dari mana. Yang dia tahu hanya, aku adalah wanita yang keturunan dari Chinese, ibuku pribumi, ayahku Chinese. Nah, aku dilahirkan di Indonesia, tapi satu pun dari keluargaku tidak pernah bertemu denganku gitu sampai di usiaku saat ini. Jadi masih muda ya. Masih muda, tapi dengan pengalaman yang sangat-sangat banyak, dia mampu buat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar gitu. Nah, untuk bisa
bisa manggil si Gowok, butuh uang yang lumayan besar gitu, karena si anak ini itu akan tinggal di kediaman si Gowok untuk beberapa bulan ke depan. Oh, jadi ikut ke rumah Gowok? Ikut ke rumah Gowok. Tapi rumahnya juga bukan rumah tempat tinggal dia sehari-hari ya. Jadi ada rumah khusus di mana mereka akan, mohon maaf, diajari pelajaran tentang Kama Sutra. Ya, maksudnya adegan 21 tahun ke atas gitu ya. Nah, semua tuh diajarin dari cara mencukur jenggotnya, kumisnya, sampai ke kemaluannya. Terus begitupun juga cara mengurus dirinya, berpakaian yang rapi, terus berpakaian sesuai umurnya gitu, terus memantaskan diri jika ketemu sama orang-orang di atas mereka gitu usianya. Pokoknya diajarin gimana caranya melepaskan ke usia remajaan dan akhirnya menjadi bapak-bapak gitu. Itu hal paling gampang kayaknya buat dijelasin ya. Jadi udah selesai nih teenagernya, sekarang aku akan menjadi laki-laki dewasa, laki-laki mature, nah gitu. Nah itu adalah tugas dari seorang Gowok. Nah sayangnya tidak semua lini masa kehidupan masyarakat pada masa itu menerima hal itu gitu. Karena masih tabu itu ya? Iya, jadi di mata mereka Gowok adalah seorang pelacur, padahal itu jauh banget nih, jauh banget gitu. Gowok itu sama sekali bukan menjual dirinya. Dia hanya menjual edukasi gitu. Nah, di masa itu lagi era-eranya Indonesia transisi nih, di antara banyak sekali pendatang-pendatang dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi bukan hanya di Belanda aja nih, bukan hanya orang Belanda dan orang Portugis dan orang Jepang yang datang ke sini. Itu ada India, Cina dan lain-lain gitu. Itu tuh banyak banget. Jadi semuanya sedang ricuh itu di masa tahun abad ke-15. Semua budaya itu diserap sama bangsa kita. Jadi kayak semacam kayak alat musik aja banyak yang serapan dari bangsa-bangsa luar gitu. Nah, Gowok ini juga bukan hanya memperkenalkan tentang Kama Sutranya, bukan hanya tentang mengenalkan bagaimana cara menjadi sosok laki-laki yang jantan, tapi juga mengenalkan cara untuk melayani wanitanya. Jadi beda nih ya, kalau pada saat sekarang itu patriarki kan luar biasa, kurang aja tingkat tinggi sekali gitu ya. Tapi pada masa itu laki-laki tuh dipimpin, diberi arahan untuk mengayomi wanitanya. Jadi memuaskan hasrat ranjangnya juga. Makanya itu dia disekolahin di si Gowok itu. Jadi pelajaran tentang memuaskan hasrat perempuannya itu dapat dari si Gowok itu kan. Jadi perempuan itu benar-benar dibikin sepolosnya mungkin. Nah, laki-laki adalah poin penting bagaimana suatu rumah tangga ini akan terbina. Jadi fase transisi di mana patriarki itu berlangsung tuh bukan di tahun segitu, tapi di abad ke-18 itu langsung tuh berubah era ketika para bangsawan datang dan mengatakan bahwa perempuan ada di bawah laki-laki. Sebelum patriarki merajalela. Iya, sebelum patriarki merajalela tuh seperti itu tatanan kehidupan di Nusantara gitu. Makanya masih ada beberapa daerah sekarang yang setiap ada hajatan gitu kayak acara pernikahan, kan kalau di daerah Sunda kita perempuan nih. Tapi ada beberapa daerah kayak di Papua sana, di daerah Batak sana itu laki-laki lah yang masak. Masih ada sampai saat ini. Pada masa itu si Gowok itu mengajari bagaimana menjadi laki-laki yang luar biasa bertanggung jawab atas keluarganya. Jadi ketika si wanitanya ini melahirkan ataupun sakit, rumah tangganya tidak akan hancur gitu. Tidak akan keblinger. Karena si perempuan ini kan dibawa nih ke keluarganya, jauh dari keluarga perempuannya. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab keluarga laki-lakinya. Nah, si Gowok itu sangat-sangat mengajari itu. Bagaimana semua itu berjalan dengan selaras gitu. Jadi laki-laki ini dengan mencari uangnya, rapat kerjanya, ataupun dia bekerja di ladang dan lain-lain. Tapi sayangnya yang bisa menimba ilmu di si Gowok ini bukan para petani gitu. Ini hanya untuk kelas-kelas elit gitu, kaum elit pada masa itu. Yang punya dana besar. Nah, laki-laki ini dia itu sebenarnya orang Jawa, tapi dia tinggal di daerah Sunda. Kita panggil dia Hani ya. Soalnya nama China dia tuh kan kayak ada Han-nya gitu, terus gitu susah gitu namanya. Jadi kita panggil dia Hani aja. Nah, si Gowok ini Hani itu diminta untuk 6 bulan
6 bulan aja buat ngajarin si Cowok itu. ya kaum pribumi ini. Si kaum pribumi ini tuh namanya Setio. Setio. Nah, jadi kita sebut Setio ini tuh diminta sama keluarganya untuk meninggalkan rumah dan belajar di Gowok itu selama 6 bulan. Dari awal tuh dia kikuk dan bingung, cukup amat sangat bingung gitu. Kenapa? Karena bertatapan langsung dengan wanita aja dia malu. Nah, Gowok ini tuh caranya halus, jadi pelan-pelan diajak ngobrol dulu segala macem. Terus diajarin bikin teh, diajarin bikin kopi, sampai diajarin masak. Barulah dari situ dia udah jago, terus diajarin lah gimana caranya berdandan layaknya laki-laki yang gagah gitu. Terus diajari bercukur sampai ke sesi yang paling intim di pelajaran di Gowok ini adalah bagaimana melakukan hubungan intim. Dan lo tahu itu tuh benar-benar terjadi. Praktek langsung. Jadi tuh ya bingung ya, tidak negatif tapi negatif. Jadi si keperjakaannya si Setio ini kan direnggut sama si Hani jadinya. Ya otomatis karena kan melakukan hubungan intim. Melakukan hubungan. Jadi bagaimana caranya si Setio ini dari yang once gitu ya, dari yang on gitu sampai ke akhirnya dia udah jago nih untuk bisa meminang satu gadis. Berarti berapa kali? Iya, selama 6 bulan. Wow. Selama 6 bulan terjadi kayak gitu. Tapi itu terjadinya di 3 bulan, after 3 bulan, karena kan pengenalan dulu apa segala macam supaya si Setio ini tidak merasa dirinya tuh dilucuti gitu. Soalnya kan itu usianya kan jauh. Iya. Lebih tua si Hani. Berdebar nih kan jantungnya nih si Setio nih pada masa awal-awal dia belajar. Sampai akhirnya Setio ini tuh jatuh hati sama si Hani. Selama 6 bulan kumpul kebo. Iya, tapi sekamarnya tuh pas 3 bulan. Tapi itu juga nggak yang sekamar beneran setiap hari tidur bareng ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan, dia baru di satu kamar. Setelah itu dia baru pisah lagi kamarnya. Gitu. Nah, si Hani ini langsung ngasih penjelasan nih ke Setio bahwa tidak akan pernah bisa hubungan ini berlangsung. Jadi aku dan kamu hanya sebatas guru dan murid. Tidak bisa berharap pada hubungan ini gitu. Iya, nggak bisa. Nah, si Setio ini tuh bingung kan. Aku tuh nggak pernah deket sama perempuan. Apalagi bisa sampai bersentuhan kulit ketemu kulit gitu. Bagaimana bisa aku tidak jatuh cinta denganmu gitu. Soalnya cantik juga kan si Haninya gitu, lemah lembut gitu kan. Terus Haninya ketawa. Kamu melihatku sebagai guru, diriku yang lain tidak seperti ini. Terus dia bilang, seliarnya kamu pun aku akan menerimanya, kata si Setio teh. Iya, kata Setionya. Terus Hania cuma ketawa aja gitu sambil masak dia. Selesai di waktu ke 6 bulan itu tiba. Perpisahan lah di antara dua sejoli itu. Dua sejoli karena profesional itu ya. Nah, pada masa itu Setio tuh setiap malam itu mikirin kejadian-kejadian yang udah mereka lalui berdua. Momen-momennya ya. Iya, membayangkan di mabuk asmara segala macam kayak gitu. Nah, Hani tuh, kalau Hani nggak ada pikiran yang aneh-aneh, karena dianya kayak udah membatasi diri dari awal gitu kan. Jadi emang itu udah pekerjaan biasa buat dia, dan ini bukan pertama kalinya juga gitu. Seorang bocah gitu sama dia diajarin gitu tuh bukan pertama kalinya. Nah, terus Hani kan kontrak lagi dengan laki-laki lain, pemuda lain, kontrak lagi. Tapi Setio tuh masih suka ngintip nih. Tapi bukan ngintip yang konotasi negatif ya, lebih ke kayak oh dia lagi kerja nih gitu. Berarti 6 bulan kemudian baru bisa ngobrol gitu. Dia tunggu tuh sampai ke 6 bulan lagi. Akhirnya ngobrol lagi sama Hani. Si Hani bilang, udah gak usah yang aneh-aneh gitu, saya dan kamu tidak akan pernah bisa bersatu gitu. Terus kalau Setio tuh keke bilang, aku akan berkata gitu pada orang tuaku gitu, aku menyukai kamu gitu. Hanya ketawa kan, ketawanya yang benar-benar ketawa, dia bilang,
kamu tuh mahal-mahal disekolahin ke saya itu untuk meminang gadis bangsawan, sedangkan saya orang biasa. Oke. Terus lagian juga kita beda ras juga Iya. gitu. Kamu kan orang bangsawan Tulen dari Jawa gitu, tidak mungkin bisa ternodai dengan darahku gitu. Setio di situ ya karena masih di usia masih teenager lah ya, 15 tahun tuh, jadi masih menggebu-gebu, terus emosinya juga masih belum stabil. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, terus dia marah-marah ke ayahnya. Dia bilang, sampai kapanpun aku tidak akan menikahi wanita lain kecuali wanita yang menyetubuhiku pertama kali. Di situ ayahnya ketawa-ketawa. Ayahnya bilang, aku pun dulu begitu. Karena ayahnya pakai gowok juga. Oke. Aku pun dulu begitu, mempunyai hasrat yang sama gitu kan. Terus tapi ya nggak usah lama-lama, nanti juga hilang sendiri kalau udah ketemu calon istrimu. Terus dia tuh kayak ngerasa nggak mungkin, pokoknya secinta itu, sesuka itu dia sama si Hani. Pokoknya dikejar-kejar terus si Hani kalau lagi nggak lagi gawe gitu ya, kalau lagi nggak kerja gitu. Udah kepincut banget gitu. Terus bapaknya di situ sambil nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa aja. Mungkin dia nginget masa lalu dia kali ya, masa waktu muda dia gitu. Iya. Nah terus dia bilang ke bapaknya, boleh ditikahin sama yang lain, tapi aku ngerasa aku tuh belum lulus sekolahnya. Kata si Setio. Apakah dia minta kembali lagi? Iya, minta lagi disatuin sama si Hani. Tapi ternyata pas dibuka pintu yang datang bukan Hani, melainkan gowok yang lain. Oke. Kecewa berat loh dia di situ, kayak bukan itu yang aku cari. Tapi kalau dalam segi fisik ataupun wajah masih lebih cantik kan yang orang baru ini dibanding Hani. Cuma kata bapaknya gini, ya kamu merasakanlah yang lain supaya bisa lupa sama yang kemarin itu. Nah si Setio ini kayak yaudahlah gitu, siapa tahu emang bener kali nanti juga bisa lupa gitu ya. Dikandangin lagi nih, tapi bedanya udah bukan 6 bulan karena untuk pekerjaan rumah sama berdandan aja dia udah jago gitu. Jadi langsung lanjut ke Kama Sutra. Beres di Kama Sutra juga nggak terlalu lama karena juga ternyata udah lumayan. Udah lumayan jagonya. Jadi nggak nyampe 6 bulan. Pokoknya cuma sampai ke 4 bulan aja. Pulanglah dia di situ. Intinya dia 1 tahun 10 bulanan ya, 6 bulan plus 4 bulan gitu. Hidup bersama gowok gitu ya. Terus akhirnya dia nyamperin ke Hani lagi buat ngasih tahu ke Hani. Nah ini tuh posisinya Hani udah di usia 20 tahun ya. Iya. Udah di usia 20 tahun. Berarti Setio 16 ya? Iya. Terus dia bilang sama Hani, waktu itu aku sama gowok yang lain, belajar juga. Iya aku tahu, kata Hani. Tapi tidak seperti saat bersamamu. Iya gitu. Terus Haninya ketawa karena yang pertama akan selalu terkenang, kata Hani. Nanti juga lupa. Pokoknya Hani tuh segimana mungkin berusaha buat menenangkan si Setio kalau ini semua tuh nanti akan hilang gitu. Jangan berlarut-larut gitu. Terus Setio ini pulang dengan rasa hampa. Terus dia di situ kayak nongkrong gitu di pavilion rumahnya. Tapi bukan di pavilion yang bagus ya, itu di tempat para pembantunya kumpul gitu di belakang rumahnya tuh. Nah dia ngobrol sama pembantunya, dia bilang, wah kayaknya nggak bisa nikah tuh saya kalau bukan sama yang Hani itu. Terus dijawab nih sama pembantunya, ya Den, enak sama yang lain, bisa icap-icip yang lain. Maksudnya gimana, kan kalau pekerjaan sama, kalau sekolah sama gowok tuh udah selesai gitu. Bukan, maksudnya jodoh yang lain, kata dia. Terus si Setio kayak udahlah gitu kan, berangkatlah dia cabut sendirian tuh, dia keluar dari rumah, dia jalan terus ngeliat lagi cewek. Jadi yang tadinya tuh kalau ngeliat cewek itu dia kayak gitu, pas setelah sama gowok tuh dia jadi kayak ngeliat cewek gitu, kayak biasa aja gitu kalau ngeliat cewek tuh. Mulai berani tapi nggak yang kurang ajar gitu. Jadi kayak udah biasa gitu. Terus
dia duduk di satu warung, terus di situ banyak pemuda lagi pada ngobrol. Pemuda-pemuda ini tuh ngomong, nanti pakai ajian ini aja buat bisa mikat si ini. Oh, ngomongin pelet ya? Iya, dia nguping kan, kayak bisa nih ke si Hani ini kayaknya nih, katanya. Akhirnya dia nimbrung, karena kelihatan dari bajunya dia orang bangsawan, bajunya bagus gitu, yang lainnya baju-baju yang biasa aja. Yang lain langsung diem kan, dia datang. Terus dia bilang, dia langsung ngasih kayak gini dompetnya tuh, gini, terus diserut. Iya, gue tahu yang zaman-zaman dulu gitu iya, kan. Buat tempat uang. Dia langsung kasih uang. Kasih tahu saya gimana caranya bisa melet orang. Terus gampang itu, Den. Nanti saya ajak, katanya gitu. Nah, besokannya nih, mereka udah janjian kan tuh pas lagi di warung. Kira dia berangkat ke satu dukun. Dia sebut namanya, mau ketemu sama Ohani, kayak gini-gini, biar si Ohani itu sayang sama saya, gini sama saya, segala macam. Terus dukunnya ketawa-ketawa. Ya kalau bisa ya, kata dukunnya. Soalnya anak ini juga memang pada punya pegangan masing-masing. Oh, gowok tuh. Iya, jadi nggak Polosan. nggak polos. Terus dia bilang, gimana caranya, saya nggak mau tahu. Jadi nanti bawa kambing, satu kambing buat nuker. Ya udah deh. Ya buat dia kan gampang ya. Iya. Mau sapi juga dia jabanin, sebenarnya kan duitnya banyak gitu. Nah, dia datang ke sana bawa kambing 2, harusnya cuma 1, tapi dia udah jaga-jaga kalau gagal lagi nih ada kambing 1 lagi. Pokoknya gimana caranya gue mau sama si Hani gitu. Nah, terus dia nyamperin lagi kan ke dukunnya di besokannya. Terus dukunnya ngerjain, gagal. Terus dia ngasih lagi si kambing 1 lagi, gagal juga. Kambingnya udah posisi udah kasihan deh itu. Udah tersembelih, terus si kambingnya udah keadaannya udah kayak gitu, 2 ya, tumbalnya tuh tetap nggak bisa. Terus dia bilang, pulang lagi aja. Udah nyerah aja, emang susah gitu. So akhirnya dia udahlah gitu, dia pulang. Pas dia pulang, ada Hani nih, dia baru nggak tahu baru pulang dari mana. Terus dia langsung nyamperin, dia ngomong, aku habis dari dukun, ngedukunin kamu buat nikah sama aku. Haninya langsung ketawa. Iya. Kayak udahlah nggak usah gitu, kamu kan orang beragama, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Yaudah, gimana kalau sekarang ngomong dulu sama ayah aku. Kita lihat kalau misalnya dikasih izin kita nikah, kata si Setio. Iya, boleh, kata Haninya. Terus dia ngomong sama bapaknya ketawa-tawa kan otomatis. Bapaknya bilang gini, ya udah, kalau emang mau nikah silahkan. Terus itu kan langsung ngerasa kayak, ngapain gue harus numbalin kambing, ngasih uang segala macem gitu kalau endingnya dibolehin nikah. Iya. Diadakanlah pernikahan tuh, gede-gedean tuh pernikahannya. Cuma sebelum pernikahan itu berlangsung, keluarganya Setio juga harus ngebebasin si Hani ini dari lingkar jerat gowok gitu loh. Iya. Jadi biar dia tuh keluar dari. Nah terus udah semuanya selesai, dia menikah dengan pernikahan yang luar biasa megah, menjalani rumah tangga layaknya normal. Nah di situ ayahnya nyamperin si Hani, bilang jangan sampai hamil, karena anakku akan aku nikahkan dengan calonnya sebelum kamu sebenarnya. Terus si gowoknya bingung, kayak maksudnya tuh gue tuh harus nerima apa enggak sebenarnya. Kan udah nggak jadi gowok lagi ya, terus udah diangkat jadi wanita terhormat gitu. Nah ini tuh harus menentang keinginan mertuanya atau nurut gitu. Dia juga jadinya bingung, dan akhirnya tuh dia bilang sama si Setio kan. Setio murka lah di situ. Tidak akan ada satu wanita pun yang bisa memilikiku kecuali Hani gitu. Nah bapaknya nih dengan berbagai cara itu bikin si Setio ini tuh bisa nerima si cewek baru ini. Maksudnya jadi bakalan dinikahin lagi. Jadinya punya istri 2. Nah udah gitu datanglah perempuan ini, dikenalin. Nah tiba-tiba Setio ini jadi mau nih
sama si cewek ini. Jadi si bapaknya kan dengan 1001 cara buat bikin si Setio ini tuh bisa membagi hatinya. Tapi dia nggak ngelupain Hani, dia tetap nikah sama Hani. Cuma ya itu dia bisa nikah lagi. Nah, sama si wanita dari terah bangsawan lagi, dari keturunan Jawa, akhirnya punya anak. Ya mungkin karena sama-sama darah biru ya. Akhirnya dia punya anaknya juga ada 2 di situ. Hani ya masih menjaga diri dia gitu supaya nggak hamil. Gimana caranya, karena kan dia jago kan. Jadi dia tuh nggak hamil sama sekali gitu pada saat pernikahan. Posisi suaminya punya 2 bayi kan, yang jadi perbedaannya tuh cuma gak nyampe setahun gitu. Udah hamil lagi soalnya kan istri itunya. Dia tuh jadi bingung ya. Hani ini sebagai seorang wanita, dia bingung harus gimana. Akhirnya dia nyamperin lagi ke keluarga gowoknya itu. Dia main ke situ, dia ceritain keluh kesahnya dia, dan di situ dia diketawain. Cuma bukan diketawain yang kayak nyinyir ya, lebih ke kayak ya memang orang-orang kayak kita tuh nggak bisa dihargain. Kalau untuk bener-bener hubungan rumah tangga, jadi mendingan lo balik lagi ke sini aja. Diajak jadi gowok lagi. Iya, terus dia mikir juga kayak oh iya juga ya gitu, kayaknya memang nggak cocok itu sebenarnya rumah tangga tuh buat dia. Gitu, dia nggak bisa, dia lebih suka jadi perempuan bebas gitu. Apalagi ini dengan punya suami, terus punya istri lagi, dan istrinya tuh dipaksa terus hamil gitu sama mertuanya. Jadi udah ngelahirin hamil lagi, nggak tahu nih tahun depan disuruh hamil lagi kali. Itu pikirannya si Hani tuh pada masa itu. Akhirnya dia pulang, dia bilang sama Setio kalau keinginannya untuk berpisah sama Setio dan ingin menjadi gowok lagi. Nah si Setio ini nggak mau kan. Gitu, katanya aku kan mendapatkanmu sangat-sangat sulit gitu, jadi nggak mungkin bisa aku lepasin kamu. Nah akhirnya karena nggak dapat restu dari suaminya, dia nyamperin mertuanya, minta dilepasin, saya ingin kembali ke kehidupan saya yang semula. Dan mertuanya applause dong, suka dengan keputusan itu. Orang yang diharapin itu. Iya, akhirnya kan mereka bercerai, dia pisah. Hani udah nggak pernah ketemu lagi sama Setio. Nah terus tiba-tiba bapaknya datang. Bapaknya Setio datang ke Hani. Dia bilang, saya ingin bersama kamu. Saya ingin bersama kamu, anggaplah aku pemuda yang tidak mengenal apa-apa, bangkotan. Terus Hadi di situ langsung kayak gimana ya, maksudnya tuh tugas gowok ini tuh bukan untuk memuaskan hasrat gitu. Jatuhnya udah emang beneran kayak pelacur kalau kayak gitu. Terus bapaknya bilang, aku bisa memberikan apapun gitu kalau misalnya kamu mau. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, pokoknya pilihannya cuma 2, menjadi gowokku atau menjadi istriku. Pilihannya cuma 2. Mending aing mada. Terus dia bilang, kalau dua-duanya saya tolak, bagaimana ke depannya? Kamu akan mati. Bingung gak tuh? Gue bingung. Nah akhirnya dia nggak mau ya, nggak mungkin dia diperistri sama mantan mertuanya. Iya. Ya udah jadi gowok aja. Terus bapaknya bilang, tapi dengan satu syarat, kalau misalnya pilihannya jadi gowok, saya pengen 2 gowok. Walid. Saya ingin 2 gowok dalam satu kamar. Nah udah gitu diiyahin nih sama si Hani. Ya, daripada dinikahin. Iya sih. Iya, akhirnya dia ngejalanin itu. Beda mending nah. Ngejalanin itu dia. Gak kebayang kan anjir sama mertuanya gitu kan. Tapi dia ya udahlah, dia lakuin gitu kan. Itu kan udah pilihan dia sebagai seorang gowok dan gak bisa milih-milih gitu. Nah setelah kejadian itu selesai nih kontrak sebagai gowoknya untuk melayani mantan mertuanya itu. Oh tetap kontrak ya masuknya ya? Kontrak. Kontrak persekian bulan. Nah pada saat itu sudah selesai nih pelepasan.
besok harinya kan udah aman nih. Iya. Dia istirahat seharian penuh, dia tidur. Gak lama dia ketok di jendela. Oke. Pas dia buka tuh si Setio ini posisinya dia di jendela ya. Jadi ini si Hani di kamarnya, nah ini di luar, di teras luar. Ini si Setio. Dia bilang, kalau misalnya kamu tidak bercerai denganku, hal itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Hal apa gitu, kata si itunya. Ya, kamu bersama dengan ayahku berbulan-bulan. Tahun? Iya, terus kata dia gini, cuma 2 bulan kontraknya, cuma 2 bulan aja. Tapi kemarin itu udah selesai. Hari ini aku nggak ada kontak sama siapa-siapa lagi. Iya kan, gara-gara itu semua ini terjadi. Iya, maksudnya gimana? Aku sangat mencintaimu, aku tidak akan redo dengan laki-laki manapun yang menyentuhmu. Jangan dibun. Langsung dia kasihin pala bapaknya. Dia giniin. Itu si Hani langsung kayak udah gemeter sebadan-badan tuh dia. Terus di situ si Setionya masih ngoceh, tapi ngocehnya udah nggak jelas tau nggak lo. Jadi gimana sih, ngoceh, ketemu nangis, ketemu ngederek-dek gitu, kayak gemeter, terus ditambah juga kayak mungkin nggak nyangka gitu dia udah kayak gitu. Ya mesti jijik kali, maksudnya dia tuh kan bukan pembunuh gitu, si Setio tuh maksudnya cowok biasa aja gitu, nggak punya ilmu juga. Iya. Dia maksa si Hani buat keluar rumah, akhirnya si Hani keluar, terus dilemparin tuh kepala bapaknya ke si Hani. Kalau kamu masih berharap jadi gowok, akan ada kepala seperti ini. Nah terus di situ si Setionya masih kayak histeris, garuk-garuk badan, garuk-garuk kepala, gimana sih histeris kayak gitu. Terus akhirnya dia lari-larian kan. Nah terus si Haninya juga langsung ngejar ke si Setionya. Dia tarik kan sama si Hani, dia bilang, ambil kepala bapakmu, kan ada di terasnya. Ambil, kuburkan, satukan dengan badannya. Terus dia nyemel, enggak, gitu, lari-larian aja dianya. Terus Haninya ngamuk-ngamuk di situ, ngamuk-ngamuk, terus dilempar batu. Si Setionya disuruh ngambil kepala bapaknya lagi. Akhirnya dikerjain tuh sama si Setionya, diambil lagi kepala bapaknya, terus muntah tuh dia kan, rawing ininya. Jadi dia jalan tuh berdua sama si Setio, menyusuri kampung ke rumahnya si Setio nih, ke rumah orang tuanya nih. Pas dia lihat di situ udah Bersimbah. udah chaos itu ternyata. Terus dia langsung, si Hani itu langsung ingat ke istri dan anaknya kan. Kemana istri sama anaknya gitu. Takutnya dia apa-apain. Pas dia cari, anaknya udah nggak ada. Tapi nggak tahu kemana hilang gitu, maksudnya istrinya meninggal. Terus dia langsung nanya ke si Setionya, apa yang udah kamu lakukan? Iya. Terus dia gitu, kayak nggak bisa jawab gitu. Apa yang sudah Aden lakukan gitu. Ini tuh ada apa. Terus dia bilang, semua orang menghalangi saya untuk membunuh ayahku berhari-hari ini. Aku nggak bisa lagi melihat mukanya gitu, istilahnya tuh nggak bisa lagi lihat dia karena dia telah menyetubuhi kamu. Gitu ya, emang biadab juga sih mertuanya. Iya. Terus Siannya langsung nangis kan di situ, tapi dia masih tetap natap mukanya si Setio. Dia bilang, kau membunuh istrimu? Enggak, istriku yang bunuh ayahku. Jadi pas saat cekcok, terus istrinya ngelerai, nggak sengaja ketusuk sama bapaknya, jadi otomatis dia membabi buta si Setionya. Terus di mana anakmu? Aku nggak tahu. Terus di mana anakmu? Aku nggak tahu, kata dia gitu, sambil marah-marah. Pokoknya si Hani tuh masih lari-larian tuh kalau di rumahnya tuh kayak, di mana ibu kayak gitu-gitu. Terus pas dia lihat ibunya di situ lagi nangis di pojokan kamarnya. Kayak shock kali ya gitu, shock. Terus si ibunya langsung bilang ke si Haninya, katanya harusnya gowok itu nggak ada, gowok tuh biadab gitu, Kata ibunya si Setio. Semua ini tuh terjadi kan karena
adenya Gowok gitu. Iya. Terus di situ si Haninya minta maaf, sujud-sujud ke situ. Terus dia juga nggak tahu akan endingnya bakal jadi kayak gini. Di situ ibunya juga udah kayak kalang kabut gitu, ngelihat keluarganya udah habis, tinggal anaknya doang, cucunya pun nggak tahu di mana. Terus dia juga bingung, dia kan soalnya ngomong ke si Hani bilang gimana caranya saya bisa mempertanggungjawabkan kebesaran gitu atas meninggalnya putrinya gitu di rumah ini. Dan kehilangan cucu itu merupakan hal terberat gitu. Terus si Gowoknya tetap di situ di posisi dia sujud gitu, minta maaf ke mantan mertuanya. Nah terus si ibunya tuh langsung narik kayak kondenya, ditusuk di kepalanya si Gowok. si Gowok. Bilang nggak lo? Iya. Terus itu kan si Gowok itu langsung kayak muntah darah gitu. Ini kan darah nih, muntah darah. Terus si Setionya akhirnya lari-lari nyamperin ke situ. Terus dia ngelihat posisi si Haninya lagi sekarat tuh galau, lagi sekarat. Terus si Setio ini akhirnya ribut kan sama si ibunya. Nah si Han itu masih kayak sayup-sayup gitu. Jadi di penglihatan si Han itu udah remang-remang sebenarnya, tapi dia masih ngedenger jelas obrolan dari si Setio ke ibunya. Terus ibunya juga ngoceh ke si Setio kalau lu tuh bukan anak gua gitu, lu juga anak seorang Gowok. Emang bapaknya itu yang agak gila, bapaknya. Terus di situ si Setionya kayak makin gimana ya, kayak makin benci sama bapaknya. Terus dia juga jadi benci sama si Hani gitu, Makin campur aduk gak sih? campur aduk gitu si Setionya tuh. Terus dia lari, terus dia nggak tahu kemana. Nah si Hani tuh langsung kayak terkunang-kunang, dia langsung dep aja nggak tahu. Nah terus di situ si Hani tuh bilang kayak kalau mau ditanya apa salah saya juga tahu saya salah. Tapi hal ini terjadi juga bukan atas kehendak aku gitu. Aku juga kan nggak mau nikah sama Setio tuh. Iya. Selama ini memang udah diwanti-wanti sama keluarga Gowok yang lain kalau memang tidak diperbolehkan hamil, tidak diperbolehkan jatuh cinta dengan kliennya gitu. Iya. Terus jangan sampai berpapasan lagi setelah habis kontrak. Gitu, jangan pernah berpapasan lagi gitu. Itu adalah kesalahan aku, kata dia. Aku selalu dianggap sehina itu gitu. Jadi sebenarnya si Hani ini kasihan sih sebenarnya, cuma nggak membenarkan juga, bingung ya. Soalnya kan bukan niat dia begitu. Betul. Gitu kan, bukan niat dia menghancurkan keluarga Setio nggak sih? Cuman ya karena Setionya ngejar-ngejar gitu kan, terus direstui gitu kan. Nah terus si Hani ini tuh posisinya kenapa bisa akhirnya ditarik buat komunikasi, terus buat dimintain tolong buat ceritain apa yang udah terjadi sama kamu, kenapa gue amat sangat tertarik sama si Hani. Satu-satunya yang berwajah oriental, dimana semua sosok di situ rata-rata kalau nggak pribumi Belanda, Jepangnya aja sedikit. Nah Hani ini di situ cuma lagi nyanyi sambil joget-joget gitu, jogetnya juga kayak joget gini aja. Jogetnya itu bukan joget yang jaipongan gitu ya, tapi kayak joget-joget Mandarin gitu. Iya. Joget Cina dengan kayak pakai bajunya juga kayak hanfu gitu. Setiap dia nangis darahnya ngucur gitu, tapi kalau dia lagi ngobrol biasa dia biasa aja. Jadi sampai ke aku meninggal pun katanya ditumpuk dengan jasad-jasad yang lain Di satu liang lahat. ditumpuk. Jadi si tusuk konde dari mantan mertuanya masih nyangkut di kepala dia gitu Sampai saat ini. Iya, dan rasanya tuh selalu sakit. Jadi dia tuh selalu nangis gitu, kesakitan gitu. Jadi dia nangis tuh karena ya kesakitan itu. Tapi dia juga nangis karena kok nasibnya seburuk ini. Nah dia pasti tanya, apa kamu tahu Setio di mana? Gak tahu.
nggak pernah ketemu lagi. Pokoknya terakhir yang dia tangkap tuh cuma obrolan mamahnya sama Setio itu pada saat dia kayaknya mungkin lagi sakaratul maut banget gitu ya. Soalnya dia lihat udah samar, pas dia merem pun masih ngedenger suara. Jadi ya dibilang antagonis sih enggak juga ya. Iya, korban gak sih? Dia juga nggak mau sebenarnya jadi seorang gowok gitu. Gimana ya, gue juga nggak bisa nyimpulin sih dari kisah ini kan, soalnya apa ya, si Haninya juga korban gitu kan, dan bukan niat dia yang untuk bertujuan menghancurkan keluarga Setio gitu kan. Mungkin kalau kesimpulan kali ini dari teman-teman KTS mungkin barangkali ada, boleh ditulis di kolom komentar ya untuk kesimpulan dari kisah gowok ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye!